Ultraman Omega akhirnya resmi tayang di episode perdananya di channel Suburaya Production. Dan di kesempatan kali ini admin bakalan nge-breakdown Ultraman Omega episode pertamanya. Disclaimer dulu teman-teman, kalau admin di sini emang nggak terlalu ngikutin banget nih rumor dari Ultraman Omega ini. Ya mentok-mentok paling cuman apa awal-awalnya aja, waktu masih muncul trademarknya. Selebihnya admin juga nggak ngikutin lagi. Dan sebenarnya banyak juga dari teman-teman yang nyaranin admin buat bahas Omega ini. Tapi di sini sebenarnya tujuan admin cuma mau dapetin experience yang berbeda aja dari seri sebelumnya. Karena kayak yang udah-udah, menurut admin semakin banyak kita menelan rumor, maka hype-nya juga makin kurang. Jadi video ini pure admin buat berdasarkan point of view admin sebagai orang yang nggak pernah ngikutin sama sekali rumor dari Ultraman Omega ini. Oke lanjut, kita langsung aja breakdown dari openingnya dulu nih. Dari openingnya cukup menarik banget, yang dimana kita dikasih lihat langsung pertempuran antara Ultraman Omega dengan kaiju bernama Grey sama kaiju kroco-kroconya yang admin nggak tahu namanya. Sebenarnya dari nama sendiri admin kayak pernah denger gitu ya, tapi kayaknya ini baru pertama kali deh. Kalau kalian tahu boleh aja komen di bawah, karena admin juga ngikutin update-annya. Lanjut, dan adegan fight-nya di sini sebenarnya udah dikasih lihat ya di teasernya, yang dimana dia ngelawan kaiju itu di suatu planet yang admin nggak tahu itu planet apa, karena nggak disebutin juga namanya. Tapi yang jelas mereka bertarung sampai hancur tuh planet, gile. Sebenarnya belum dijelasin ya di sini tentang kok tiba-tiba ada pertempuran dan apakah ini nyambung sama timeline yang lain. Itu kemungkinan bakal dijelasin di pertengahan atau mendekati ending dari seriesnya. Yang jelas inilah awal mula bagaimana si Ultraman Omega ini bisa sampai ke bumi. Itu karena impact dari serangan monster itu. Dan di sini admin nggak tahu apakah tempat mereka bertarung itu emang dekat bumi, atau malah si Omega ini yang malah nyungsep jauh sampai jatuh ke bumi. Saking dahsyatnya ya. Dan singkat cerita, scene beralih di bumi, yang dimana ada seorang pemuda bernama Kosei Hoshimi yang adalah seorang pekerja di suatu perusahaan, yang dimana dia ngelihat Omega jatuh dalam bentuk semacam meteor gitu, yang jatuh dari langit. Cuman di sini Kosei kayak ngabain aja, kayak seolah-olah itu cuman meteor biasa aja, gak mungkin lah alien. Singkat cerita, Shin ngasih lihat human house dari Ultraman Omega yang nyasar di hutan malam-malam tanpa pakai pakaian apapun. Dan ekspresinya juga kayak linglung banget. Beralih ke pagi, selanjutnya kita dikasih lihat ada semacam gempa bumi atau tanah longsor gitu di proyek gedung dan ngehancurin pondasi bangunan di sekitarnya. Di sisi lain, kita dialihin ke kantor tempat Kosei bekerja, yang dimana dia lagi bikin mie sambil dengerin radio tentang kejadian sebelumnya. Saat si Kosei ini mau makan, tiba-tiba ada panggilan nih dari luar. Nah keluarlah dia. Pas balik, tiba-tiba mie-nya hilang. Dan tebak, siapa yang makan? Ya bener, ini Omega cuy yang makan. Dan dengan polosnya dia ngacak-ngacak kantor tempat Kosei ini kerja, sambil nanya, ini apa, itu apa. Ya kayak bayi baru kenal barang aja. Dan kocak banget. Ditambah lagi dengan ekspresi polosnya dari si Omega ini yang bikin feel kocaknya makin dapat banget. Waktu ditanya datangnya dari mana, dia nunjuk ke atas dan tiba-tiba gempa lagi di sana. Dan mereka pun keluar dari gedung. Dan di sini Omega ngelawak lagi sambil ngangkat kedua tangannya, seakan-akan mau terbang gitu. Dan ternyata emang nggak bisa. Mungkin agak peang sedikit kali habis digampar ke bumi, sampai lupa segalanya. Dan kocaknya dia tiba-tiba lari sambil bawa HP si Kosei. Dan ya dikejar lah. Tiba-tiba gempa lagi dan muncullah kaiju yang muncul di awal tadi. Dan di sini Omega nyeletuk ngomong kaiju di depan Kosei. Dan kaiju itu pun menghilang lagi. Di sana Omega pun ngamatin sekitarnya dan mempelajari semuanya, mulai dari kepanikan, ketakutan, dan lain-lain. Hingga sedikit demi sedikit dia bisa memahaminya. Apalagi setelah itu ada anak yang memegang bajunya, lalu nangis gara-gara kepisah sama ibunya. Dan Kosei pun refleks meneriaki para orang tua di situ untuk lebih mementingkan gadis ini ketimbang berdebat. Dia malah ditantang balik. Di sini Omega tiba-tiba datang dengan gampangnya, dia ngelepas cengkraman dari orang tua itu, dari si Kosei, dan pergi bersama gadis itu hingga berhasil menemui ibunya. Di sini Omega pun dengan polosnya bilang, "Oh, kamu orang baik ternyata," kepada si Kosei. Ya orang normal ketika dibilang baik, jelas dia salting lah. Lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba gempa lagi dan kaiju tadi muncul lagi. Dan lagi-lagi Omega nyeletuk nama Grey, monster yang pernah dilawan sebelumnya. Dan ya, dia akhirnya teringat siapa itu Grey dan langsung bergerak menghampiri si
monster itu. Kosei awalnya hendak meninggalkannya, tapi ia memilih untuk mendekatinya dan berniat untuk membawanya pergi. Namun Omega nampak biasa aja dan lanjut jalan. Sampai di masa momen kocaknya muncul lagi. Waktu si Gremlin nyembur api, si Omega ini dengan santainya ngelempar Kosei ke langit. Itu kenceng banget, Pak. Kalau beneran nyata, itu ada kali patah tulang. Dan disitulah si Kosei mulai curiga kalau si Omega ini bukan manusia biasa. Dan Omega pun seakan-akan memiliki ingatannya kembali dengan mengatakan bahwa dia bisa menjadi besar. Dan benar saja, ingatannya kembali dan dia berubah menjadi Ultraman Omega yang super besar. Dan singkat cerita, dengan pertempuran yang cukup sengit, Omega berhasil mengalahkan monster itu menggunakan slagernya dengan cara yang sangat cool dan badass. Setelah itu dia kembali lagi ke wujud manusianya. Di sana dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Omega di depan Kosei. Dan episode pertama ini pun berakhir. Oke. Dari first impression admin, waktu nonton ini bener-bener fresh banget. Dan cukup natural. Di sini admin suka banget sama acting si Sori Kondo ini ya. Yang cocok banget buat meranin karakter Omega yang super polos di wujud human formnya. Dan dari sisi ceritanya juga menarik banget. Penasaran buat lihat kelanjutannya. Dan mengetahui apa sebenarnya latar belakang awalnya tuh kayak gimana. Dan menarik banget buat ditunggu apakah akan ada kaitannya sama UGF, juga kita nggak tahu. Di sini admin juga masih belum tahu ya apakah si Omega ini memang hilang ingatan atau memang dia baru pertama kali tahu dunia manusia. Makanya dia kelihatan masih polos banget. Tapi jujur ini keren sih. Dari fighting scene-nya juga nggak lebay, on point, pokoknya perfect lah. Apalagi di sini kita juga dikasih lihat beberapa kali POV dari si Kosei. Yang keren banget. Salut lah buat editornya. Selebihnya itu dulu, udah bagus banget buat pembukanya. Semoga nextnya bisa konsisten dengan cerita yang lebih fresh dan menarik untuk dilihat kelanjutannya. So, mungkin itu aja pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, tekan tombol like-nya, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Bye-bye.